Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin ihwatu iman, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan umur kepada kita semua, sehingga sampailah pada saat ini di hari-hari terakhir pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini kita dapat menutup dengan amalan-amalan kebaikan. Kita dapat menutup di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, di antaranya yang paling besar yaitu diberikannya usia, diberikannya kesempatan. Karena tidak semua Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan, terkhusus di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan perlu diketahui juga bahwa usia atau umur itu merupakan salah satu nikmat yang kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan beranjak kaki anak cucu Adam, kaki manusia tidak akan melangkahkan kakinya pada hari kiamah, yaumal kiamah, hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia ditanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan an arba'in, yaitu tentang 4 hal, 4 perkara. Apa saja 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah an umrihi bima afnah, yaitu tentang umurnya. Umur yang Allah Ta'ala berikan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Kemudian yang kedua adalah an ilmihi, yaitu tentang ilmunya. An ilmihi bima fa'ala, tentang ilmunya. Dengan ilmu tersebut apa yang telah dia amalkan. Artinya semakin banyak seseorang dia diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, maka akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala amalan apa yang telah dia kerjakan berdasarkan ilmunya. Maka ini juga merupakan peringatan bagi para thalabul ilmi. Hendaknya dia jangan hanya menambah, jangan hanya memperbanyak ilmunya, tetapi lupa untuk mengamalkannya. Semakin bertambah ilmu, hendaknya semakin bertambah amal, dan semakin tambah pula ketakutan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah an malihi, yaitu tentang hartanya. Kalau yang ketiga ini tentang harta ini akan ditanya 2 sekaligus, yaitu min aina tasabahu. Yang pertama adalah dari mana dia menghasilkannya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Kemudian wa fima anfaqahu, dan kemana dia menginfakkan, kemana dia membelanjakan hartanya. Maka semakin banyak harta yang diperoleh, semakin banyak rezeki harta yang diperoleh oleh seorang hamba yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, maka akan semakin banyak hisabannya, semakin banyak pertanyaannya. Makanya di riwayat yang lain tidak heran disebutkan bahwa orang-orang fakir itu mereka lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberikan harta banyak oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena orang miskin, orang fakir, mereka
hisabnya sedikit. Artinya hartanya, karena harta yang Allah Ta'ala titipkan, amanahkan tidak terlalu banyak, maka hisabnya pun tidak terlalu banyak. Kemudian yang terakhir yaitu an jismihi fima ablah, yaitu tentang jasadnya, tentang tubuhnya, fima ablah. Untuk apa tubuhnya dia gunakan? Mata kita akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Mata kita ditanya untuk apa? Tangan kita untuk apa? Tubuh kita untuk apa? Kaki kita untuk apa? Melangkah kemana? Apakah banyak dilangkahkan untuk menuju majelis taklim? Apakah banyak dilangkahkan untuk ke masjid? Atau kaki ini lebih banyak dilangkahkan untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah Ta'ala? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, dari hadis tersebut yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan adalah an umrihi fi ma'abnah, yaitu tentang umurnya untuk apa umur tersebut dia habiskan. Kita ketahui bahwa umur setiap hamba, setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang diberikan 20, 30, 40 tahun, 50 tahun, semua berbeda-beda. Semestinya ketika seorang hamba diberikan usia, diberikan waktu, maka harusnya dia memaksimalkan usianya untuk dipergunakan dalam rangka meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Karena kalau misalkan umur tersebut tidak dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia akan menyesal kelak di akhirat. Sebagaimana di dalam firman-Nya, Allah Ta'ala menceritakan bahwa nanti itu ada orang-orang yang mereka menyesal. Mereka menyesal karena tidak memanfaatkan umurnya. Di dalam surat Fatir ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka itu istarokha. Sorokha yasruhu itu bermakna menangis sambil berteriak. Istarokha juga bisa bermakna istaghatha, artinya meminta tolong. Maksudnya orang-orang yang berada di dalam neraka itu mereka menangis, berteriak meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Apa yang mereka pintakan? Yang mereka pintakan adalah Rabbana akhrijna. Rabbana akhrijna. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Saking pedihnya, saking sakitnya. Tidak hanya menangis, tetapi mereka sambil berteriak. Ingin dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari neraka tersebut. Apa yang mereka dambakan? Mereka tidak mendambakan hartanya. Mereka tidak menyebutkan rumahnya. Yang di dunia mungkin dia bangun. Tetapi mereka menyebutkan na'mal salihat ghairal ladzi kunna na'mah. Niscaya kami akan beramal soleh. Niscaya kami akan melakukan amal soleh. Yang dimana dahulu kami tidak beramal soleh. Itulah teriakan orang-orang. Penyesalan orang-orang yang berada di dalam neraka. Tetapi apa kata Allah? Firman Allah selanjutnya, jawaban Allah terhadap orang-orang ini adalah awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memberikan usia kepada kalian? Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Di mana dengan usia tersebut cukup untuk kalian berpikir. Bagi siapa saja orang yang mau berpikir. Waja'akumun nadhir. Dan sungguh telah datang kepada kalian itu an-nadhir. Peringatan. Ibnu Abbas dan Jumhur menyebutkan, menafsirkan bahwa an-nadhir ini adalah Nabi Rasulullah SAW. Juga bisa diterjemahkan atau dipahami yang lainnya. Peringatan-peringatan yang lainnya. Allah Ta'ala menjawab kepada orang-orang yang mereka menginginkan keluar dari neraka. Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memberikan usia
Kenapa tidak dimanfaatkan usianya? Wa ja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian peringatan. Kalau mungkin konteks kita sekarang, peringatan itu bisa berupa nasihat-nasihat. Nasihat dari para asatid, nasihat dari orang tua kita, nasihat dari siapa saja yang mengajak kita kepada kebaikan. Apalagi sekarang peringatan atau ilmu itu begitu luas, begitu mudahnya kita cari. Maka hendaknya ketika seseorang dia bertambah usia, maka hendaknya dia juga bertambah kesolehannya, bertambah ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Atau di dalam riwayat yang lain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan di dalam hadis yang panjang. Hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang penciptaan manusia, kemudian tentang penentuan takdir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bersabda, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian itu, dia beramal amalan ahli surga. Ada di antara kita yang amalannya amalan ahli surga. Sepanjang hidupnya dia beramal ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sehingga jarak antara dia dan surga itu dhira'un. Dhira'un itu maknanya adalah jarak antara siku sampai dengan ujung jari. Sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta. Sedikit lagi dia memasuki surganya Allah Ta'ala. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi catatan takdir mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahlil nar. Kemudian dia di akhir usianya, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Fayadkhuluha. Kemudian dia memasuki nerakanya Allah. Juga sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Sungguhnya ada di antara kalian itu yang dia beramal amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sehingga jarak antara dia dan neraka itu tinggal sehasta, tinggal sedikit saja. Tinggal sedikit keburukan saja mungkin dia bisa masuk neraka. Akan tetapi di akhir hidupnya, di akhir-akhir usianya, dia memanfaatkan waktunya, dia memanfaatkan sisa-sisa umurnya. Fayasbiqu alaihil kitab, faya'malu bi'amali ahlil jannah. Kemudian dia beramal amalan ahli surga. Fayadkhuluha. Kemudian Allah Ta'ala memasukkan dia ke surganya Allah Ta'ala. Masya Allah. Ada orang-orang yang seperti ini. Hadis ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita semua. Bahwa seburuk apapun masa lalu kita, sebanyak apapun dosa kita, hendaknya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Ta'ala. Dan hadis ini juga merupakan peringatan bagi siapa saja orang-orang yang dia beramal, banyak amal solehnya. Dari kecil mungkin dia terkenal dengan kesolehannya. Maka jangan berbangga diri. Karena bisa jadi takdir di akhir hidupnya, takdir berkata lain. Bisa jadi di akhir hidupnya dia beramal-amal ahli neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan kemudian kalau kita mengaitkan dengan hadis atau riwayat yang lainnya, disebutkan bahwa di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu, nilai amal seseorang itu tergantung akhirnya.
Kenapa ada seseorang dia beramal ahli surga, di awalnya beramal ahli surga, tetapi kemudian di akhirnya dia beramal ahli neraka? Disebutkan oleh para ulama bahwa di antara sebabnya adalah ketika dia beramal ahli surga, ketika dia beramal soleh, ada kemungkinan di dalam hatinya ada bibit-bibit kemunafikan, ada bibit-bibit ria, ibadahnya hanya ingin dilihat oleh orang lain, salatnya hanya ingin dilihat orang lain, ia hanya ingin dihormati oleh orang lain. Maka ketika akhir hidupnya, Allah tampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka Allah tampakkan ketika di akhir hayatnya, maka dia menjadi ahli neraka. Juga sebaliknya, kenapa ada orang yang dia itu dulunya merupakan ahli neraka? Banyak dosanya, banyak maksiatnya. Minuman keras, berjudi, makan riba, dan lain sebagainya. Tetapi, dan mungkin ini ada banyak di antara kita melihat di lingkungan kita. Tapi di akhir-akhir usianya, di akhir penutup usianya, dia bertobat kepada Allah. Dia menjadi ahli masjid. Dia senang pergi ke masjid. Bahkan sholatnya pun tepat waktu. Kenapa? Bisa jadi ketika dia berbuat kemaksiatan, ada hati di dalam hatinya ada bibit-bibit kebaikan. Kemudian ketika akhir hayatnya Allah memberikan hidayah kepadanya, maka jadilah dia orang yang bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala, dan kemudian jadilah dia ahli surga. Ini juga menjadi peringatan bagi kita semua, bagi orang-orang yang yang sudah melakukan amalan soleh. Jangan kita tertipu, jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain, jangan merasa ibadah kita lebih baik daripada orang lain, karena belum tentu. Hati kita itu hanya Allah yang paling tahu. Bahkan kita sendiri pun kita tidak tahu 100% hati kita itu seperti apa. Kadang kita mengusahakan keikhlasan, tetapi di perjalanan mungkin ada godaan, ada riya, ada sum'ah, dan lain sebagainya. Maka innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Nilai suatu amal itu tergantung akhirnya. Terlebih lagi kita sekarang memasuki akhir-akhir, hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kurang lebih 4 hari lagi. Maka seharusnya kita memaksimalkan, lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai, dan ini penyakit masyarakat, penyakit umat. Ketika awal Ramadan, kalau kondisi normal, berbondong-bondong ke masjid. Masjid penuh. Ketika pertengahan sudah mulai surut. Akhir 10 hari terakhir, tinggal satu saf. Ini pola yang salah, pola yang kurang tepat. Seharusnya ketika memasuki terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, hendaknya lebih bersemangat lagi. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru min Ramadan, apabila bulan Ramadan memasuki 10 hari terakhir, maka Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Aisyah, syadda mi'zarahu. Beliau, Rasul itu mengencangkan sarungnya. Artinya Rasul meninggalkan istrinya dan kemudian lebih bersemangat lagi untuk beribadah. Lebih bersungguh-sungguh lagi untuk beribadah. Wahya lailahu. Dan juga beliau menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malamnya dengan ibadah.
Dan juga bukan hanya itu. Rasul bukan hanya memperhatikan ibadahnya sendiri, tetapi wa'aiqadha ahlah. Juga Rasul itu membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya untuk beribadah. Nasihat bagi kita semua dari hadis ini, jangan sampai misalkan ketika kita beribadah tidak mengajak istri kita. Kalau misalkan bisa iktikaf, maka iktikaf bersama istri. Atau minimal ingatkan istri di rumah, perbanyak ibadah pada malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, dari hadis tersebut harusnya kita menambah motivasi ketika memasuki 10 hari terakhir, harusnya menambah semangat kita untuk semakin bersemangat, semakin bertambah bergairah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu, bisa jadi ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu apakah tahun depan masih ada Ramadan bagi kita. Atau mungkin 2-3 hari lagi kita berpulang. Sebelum berpulang ke kampung, mungkin kita pulang dulu kepada Allah Ta'ala. Kita tidak tahu. Dan sungguh rugi. Sungguh rugi orang yang dia ketika memasuki Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, warogima anfu rajulin. Celaka bagi seseorang dakhala alaihi Ramadan, yang telah memasuki bulan Ramadan, summan salakha qabla ayyughfaralah. Tetapi kemudian setelah selesai bulan Ramadan, tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Seseorang apabila masuk bulan Ramadan, kemudian keluar bulan Ramadan dan tidak diampuni, celaka, kata Rasulullah SAW. Kenapa celaka? Sungguh rugi. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bukankah siangnya ada ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siangnya disiapkan ampunan. Bukan hanya siangnya, malamnya. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa qiyamul Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya. Bukan hanya itu, terlebih lagi 10 hari terakhir ini, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia menghidupkan Lailatul Qadar, beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya. Sisihkan setidaknya kalau yang sudah berlalu hari-hari kemarin, biarlah berlalu. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan 10 hari, maksimalkan 4 hari tersisa ini. Jadikan penutup Ramadan ini penutup yang baik, penutup yang ditutup dengan amalan-amalan kesolehan. Sehingga kalau misalkan kita menutup bulan Ramadan ini dengan amalan soleh, maka Allah Ta'ala mencatatnya sebagai pahala yang di sisinya tidak ada batasnya, dan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan juga ketika kita memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kemudian juga tidak lupa, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat wabah ini, mengangkat musibah ini. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini kita berharap semua seperti itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.